I didn't know that it'd be so hard yet for me to relax, finding my purpose. I don't know what makes me happy, don't know what makes me sad. I sit around and ponder emotions in my head. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tretan, masih bersemangat bersama saya Sari Purwati dan rekan saya Ila Sabila dalam program Lensa Sekolah Kita. Roadshow tim Lensa membawa kita ke SDN Kramat 1. Ini merupakan salah satu sekolah penggerak mandiri di Kabupaten Pamekasan. Lihatlah semangat seluruh siswa dan juga Dewan Guru menyambut tim Lensa Sekolah Kita. Ditemani oleh Karwil Cambidikbud Kecamatan Peranakan dan juga Kepala SDN Kramat 1, kita akan mengeksplor apa saja potensi dan prestasi yang dimiliki oleh sekolah ini. Jangan lupa juga untuk tonton program Lensa Sekolah Kita hanya di kanal YouTube Madura untuk melihat bagaimana potensi dan prestasi di SDN Kramat 1. Dari SDN Kramat 1, salam Lensa Sekolah Kita. Salam Lensa Sekolah Kita. I give up, no matter what I do, not here, no. I try so hard to stop. Fundiendo corre la que hay, ay, 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 ay. Quien no anda corre la que hay, ay, 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 ay. Fundiendo corre la que hay, ay, 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 ay. Yeah. Quien no anda corre la que hay, ay, 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 ay. Whoa, se despega like a rocket. Oh yeah, she been my rocket. Yeah. Una vez. Era la ocasión así la aprovecháis. Le llega heavy, hoy no va a portarme bien. Toca pelle y me vacila 10 de 100. Ahora es tú si retrega constantemente. She's smoking glass, casi que rats. Mi nombre por tu ciudad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tretan Klik Madura kembali lagi di program Lensa Sekolah Kita bersama saya Ila Sabila. Kali ini saya tepat berada di Kecamatan Peranakan di SDN Kramat ya. Brandingnya Kramat Basmalah. Apa itu Bapak? Kreatif, bermartabat, berwawasan agama dan lingkungan hidup. Dan lingkungan hidup. Saya ditemani Kepala Sekolah SDN Kramat Bapak Yudi ya. Kemudian Bapak Yudi. Ternyata luar biasa sekali potensi dan prestasi yang ada di SDN Kramat ini membuat saya ingin mengunjungi beberapa lokal dan juga ekstrakurikuler yang ada di sini Pak. Kalau sebelah kiri saya, kanan saya ya, ada Banjari. Ini termasuk kegiatan? Termasuk kegiatan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler kepala ya? Iya. Ada apa saja Bapak selain Banjari? Selain Banjari juga ada pramuka, kemudian ada TIK, informasi komunikasi, tentu saja untuk sementara. TIK? Iya. Gurunya dari sini? Gurunya dari sini. Jadi biar anak-anak digitalisasi Iya. dan Ya seirama itu. jalan, Jadi ya? kalau misalnya hanya manual saja kan sepertinya kurang berkesan ke anak-anak. apalagi sekarang zamannya ya Pak ya? Ya, mau Digital, tidak mau pasti harus dilaksanakan itu ya? Siap. Oke, ini kita mengunjungi ruang apa Pak? Kelas 6? Kelas 5 ini. Kelas 5 ya? Kebetulan karena kelasnya masih ditempati jadi untuk sementara menumpang kelas 5.
Kelas 5 ada di Ini kelas digital Tretan ya. Assalamualaikum Bapak. Kelas 5. kelas 5. Kelas 5 pembelajaran digital. Ya. Sudah berapa lama Pak pembelajaran digital ini Pak? Sudah lama, kurang lebih sudah hampir 3 tahun. Sudah hampir 3 tahun ya. Oke. Kalau sudah lama dan sudah berjalan dengan baik ya Pak ya, berapa jumlah siswanya di sini? Jumlah siswanya di sini 263. 263, luar biasa Tretan, banyak sekali. Makanya pembelajaran digital dioptimalkan ya Pak ya, Iya. melalui ekstrakurikuler juga. Lalu bagaimana Pak respon wali murid terhadap pembelajaran digital? untuk respon wali murid itu sangat mendukung sekali karena bisa dikatakan untuk menambah waktunya agar tambah berkembang. Karena yang awalnya tidak paham dengan digital, jadi paham dengan digital. Jadi paham dengan digital. Untuk upaya guru-guru di sini Pak, membakar semangat siswa untuk belajar digital. Ya, Pembelajaran secara yang digital. pertama saya selalu motivasi teman-teman agar bukan hanya siswanya yang pintar, guru-gurunya otomatis harus bisa juga belajar tentang IT. Harus mulai dari gurunya dulu. Gitu. Nanti kalau baru gurunya sudah oke, bisa menularkannya pada siswa-siswinya. Oke, berarti harus canggih juga ya Iya. Pak ya. Harus Bukan penuh hanya inovasi siswanya. juga. Sudah tahu semua ini? Pakai laptop? Oke, sudah. Kalau untuk ujian Pak, ada kendala-kendalanya nggak kalau pembelajaran secara digital seperti ini? Kalau digital tidak ada kendala, cuman ya kita harus siap ketika ada mendadak lampu padam, listrik padam. Tapi alhamdulillah kita di sini sekolah sudah menyiapkan genset agar tempat ini tetap tidak padam. Ya kebetulan di sini kan memang wilayahnya sering padam Bu. Jadi harus sedia genset, waktu padam langsung dipanggil genset. Karena setiap kendala pasti punya solusi ya. Siap, Dan siap. SDN Kramat siap untuk itu. Siap. Terima kasih Pak. Ini Bapak siapa? Saya belum sempat kenalan Tretan ini. Imam Wahyudi. Bapak Imam Wahyudi ya. Kepala sekolahnya juga Bapak Yudi. Bapak. Oke, Ini Pak mirip-mirip Imam. namanya Tretan. Ya, Oke, terima kasih Pak Imam ya. Kita akan berkunjung ke lokal manual ya Pak ya. ya siap. Pak Yudi, kalau tadi kita ke kelas digital ya, Iya. kali ini kita ke kelas manual, Kelas manual. untuk melihat bagaimana proses pembelajaran secara manual di kelas ini. Kalau untuk digital berlangsung dari kelas mana saja Pak? Kelas 4, 5, 6, kelas tinggi. Kelas Untuk 4, 1, 5, 2, 6 ya. 3 ya, tapi tetap harus Ibu, Ada meskipun ya digitalisasi ya. digitalisasi meskipun dari gurunya penjelasannya itu pakai PPT pasti. Tapi untuk siswanya tetap manual. Masih Ini kelas 1 ya? Iya, seperti kelas itu. 1. Assalamualaikum Ibu. Dengan Ibu siapa ini? Saya dengan Ibu Rofi. Ibu Rofi ya. Oke, ini pembelajaran manual ya Bu ya? Ya. Oke, pembelajaran manual. Bagaimana menerapkan pembelajaran manual di samping digitalisasi yang berjalan secara pesat? Kebetulan saya di sini mengajar sebagai guru bahasa Inggris. Jadi untuk membuat anak didik saya lebih mengenal kosakata antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris, saya menerapkan singing tadi. Singing. Ya. Oke. Untuk bisa mengenal apa artinya selamat pagi, misalkan dari waktu apa artinya benda kayak meja, table, atau mengenal buku, tas, pensil yang mereka bawa setiap hari. Karena memang masih bermain ya Iya. eranya di sini. Jadi, tapi ada pembelajaran digital Pak juga di sini. Ada Bu. Meskipun anak bukan yang menulis langsung, tapi pembelajarannya mau tidak mau kita harus berbasis digital ya, Seperti itu ya. Beliau Pengenalan. sebagai wali kelasnya. Wali kelas 1. Iya. Ini Ibu pengajar bahasa Inggris ya. Iya. Ini wali kelas 1. Bapak siapa Bapak? Bapak Jumali ya, Bapak Jumali. Bagaimana Pak respon anak-anak ketika ada pembelajaran digital pakai proyektor gitu? Anak-anak sangat antusias, mereka sangat senang dengan adanya proyektor itu karena mereka menemukan hal-hal baru di situ. Oke, semangat semua ya. Semangat. Dari SD mana ini? SDN Kramat. Oke, semangat semua Bapak ya, Iya, siswanya. iya. Banyak sekali siswanya Bapak. Makasih Ibu Rofi dan Bapak Jumali. Kita akan berkunjung ke ruangan lain di SDN Kramat. Baik. Pak, selain Iya. ekstrakurikuler pramuka dan juga Banjari ya. Banjari. Kalau saya tertarik untuk membahas halaman di Tretan ya, Iya. kita bisa lihat ini ada untuk basket ya Pak ya. Basket ada juga, bulu tangkis, voli juga ada di sini. Voli Soalnya juga memang ada. di sini Ibu untuk
non akademiknya, olahraganya barusan alhamdulillah untuk tingkat provinsi Jawa Timur ada yang tembus skill atletik, sudah ada? iya, juara 3 kebetulan. Tahun ini barusan. Tahun ini ya? Iya. Ini luar biasa sekali Tretan, 206 siswa ya 63. ditampung di halaman sekolah 263. dengan berbagai ekstrakurikuler dan Iya. program yang menunjang minat bakat siswa ya Pak ya. Siap, siap. Tapi ini tampaknya Pak ya debu dari luar ya. Iya. Putih-putih. Soalnya itu Jadi Ibu. Tretan ini pohonnya putih-putih semua. Jalannya itu kan belum turun hujan, mudah-mudahan di sini segera turun hujan. Apalagi dia kan di sini pesisir. Pesisir ya betul-betul. Jadi kering ya. Kemarau tuh benar-benar mempengaruhi banget Pak. Ini apa Pak? Musolanya Oh musola. saya manfaatkan untuk musola. Dulu ruang Jadi apa? ruang kelas untuk sementara, soalnya kan sebelah sana masih dalam perbaikan. Jadi untuk sementara ini pakai musola memang itu. Ini pagi ya jam Iya, 8 untuk Tretan kira-kira pembiasaan ini. sholat duha, kemudian nanti duhur juga ada pembiasaan sholat duhur berjemaah. Berjamaah ya. Jadi pembiasaan keagamaan sudah diterapkan juga di sini. Tapi ini untuk bukan semuanya masuk Bu. Pada saat terjadi pelajaran agama, mereka langsung memang bersedia untuk melaksanakan sholat duha Sholat pagi duha. hari. Duhur, sholat duhur berjemaah. Berarti untuk penjadwalnya sesuai mata pelajaran. Sesuai mapel WAI. Jadi per kelas Iya, ya. per kelas. Jadi tidak langsung semuanya masuk. Kalau tidak nutut, Boleh kita tanya-tanya sama iya. ibu yang ngajar agama ya. Keretan kita ada di Musola SDN Keramat ya Pak ya bersama Ibu Uswa. Ibu Hasanah ya. Ibu Hasanah yang ngajar agama di sini. Untuk pembiasaannya ini Ibu sholat duha dan duhur berjamaah sudah berlangsung berapa lama? Selama 3 bulan. 3 bulan ya di ruang kelas ini. Ini memang musola Bapak? Iya. Saya manfaatkan untuk musola, tapi sebelumnya ruang kelas. Ruang kelas ya. Tapi karena masih ada perbaikan-perbaikan, saya manfaatkan untuk musola daripada ada dipakai seperti itu. Ini jadwalnya setiap kelas masuk ya, pasti masuk ke sini ya. Kalau pelajaran agama, saya sebelum masuk ke kelas, saya arahkan ke sini sholat duha berjamaah. Jadi kalau duhur, kita panggil lagi untuk Sholat lagi. Karena pembentukan karakter penting ya Pak ya Iya, untuk betul. anak-anak. itu lebih utama. Betul-betul akhlak ya, apalagi respon wali murid nih Bu terkait dengan kebiasaan keagamaan seperti ini. Mungkin Alhamdulillah untuk kebiasaan ini orang tua wali murid itu antusias. seneng gitu ya, Iya, senang. dibawain mukena dan segala macam Iya. ya, disiapkan begitu ya. Bahkan terkadang ketua komite datang ke sini. Langsung. Ya, datang ke sini melihat, kebetulan beliaunya yang menjadi guru agama, menantunya Pak Komite juga. Ketua komite. Oh, Pak Komite nih ya, ada salam. Kebetulan juga ketua komitenya di sini termasuk unsur kiai, guru madrasah juga. Jadi saling kolaborasi bersama ya, ketua Pak, ya. komite agar pendidikan karakternya lebih baik lagi. Baik Ibu, ini lagi sholat duha ya, kita akan ke perpustakaan ya Pak ya, Ya, siap. sebentar lagi. Terima kasih Bu Hasanah. Mari, kalau tadi kita ke musola untuk melihat bagaimana kegiatan keagamaan, kegiatan keagamaan, kita ke perpustakaan untuk melihat bagaimana peningkatan literasi ya, Ya, di ya. sekolah dasar ini. Ya. Ini Bapak ya, Pembiasaan literasi ini juga bukan hanya di perpustakaan. 5 menit sebelum pelajaran dimulai ada gerakan literasi sekolah. Gerakan literasi sekolah. Jadi sebelum pelajaran dimulai anak-anak membaca buku, meskipun itu bukan buku pelajaran, tapi buku-buku cerita itu anak-anak Biasa biar yang terbiasa. disukai ya sama anak-anak. Tadi ada juga pojok baca ya Pak Iya, ya, ada. setiap kelasnya. Kelihatan ini pustaka. Kebetulan ibu kelas 6, Ibu namun kalau di sini kan kita punya tenaga perpustakaan meskipun Iya. tidak maksimal sambil dibantu oleh guru kelas. Oke, Assalamualaikum Ibu. Dengan Ibu siapa? Ibu Siti Rokaya. Ibu, berapa eksemplar Bu koleksi di perpustakaan ini? Lumayan banyak ya. Banyak ya? Lumayan banyak. Ada bantuan juga ya Pak ya kemarin? Iya. Dari Disdikbud. Oke, ini kalau kita lihat tertata sekali ya Bu ya, ada bangkunya gitu ya. Dan di sebelah sana juga Tretan ada pengelompokan buku ya Iya. Bu ya. Ini buku Harapannya kan agama. anak betah di sini. Biasanya suka yang tidak panas ya, udah Iya. disediain kipas juga Tretan. Nah, Oh ya Ibu, untuk peningkatan literasi, ini kelas 6 kan hampir lulus ya Bu ya. Iya. Kalau dari Ibu sendiri bagaimana upaya untuk meningkatkan literasi anak-anak sebelum lulus dari SD Keramat? Anak-anak itu supaya berhasil untuk selanjutnya anak-anak
Bantu banyak membaca. Membaca ya. Terutamanya di pustakaan ini. Pustakaan ini. Memang sangat menunjang Ya, sekali Bapak. jadi setiap ada kegiatan yang membutuhkan banyak referensi, guru kelas itu mengajak ke sini, Bu. Mengajak ke sini mencari buku, kemudian mencari sendiri apa yang dibutuhkan, referensi-referensi apa yang dibutuhkan di sini. Jadi peserta didik menemukan sendiri, nanti menyimpulkan, kemudian guru yang mengajak mempresentasikan. Ya, seperti itu. Oke, selain dari ekstrakurikuler yang banyak tadi ya Pak ya, dan prestasi yang ditorehkan oleh SDN Keramat Basmalah ya, Keramat kalau satu. disebutnya kita Keramat 1 Basmalah. ya. Nah, ini juga ada penggalakan literasi ya dari perpustakaan dan juga memfungsikan pojok baca di setiap kelas. Oke Bapak, terima kasih Ibu Siti Rokaya dan Bapak Wahyudi. Kita sudah diajak berkunjung dan berkeliling di halaman sekolah dan juga ruang lokal serta fasilitas yang menunjang ya untuk anak-anak di SDN Keramat 1. Nanti kita alihkan ke sesi podcast bersama Sari Purwati. Nanti Bapak Yudi bisa menyampaikan berbagai program di SDN Keramat 1. Terima kasih Bapak Sami-sami, dan Ibu. sami-sami. Baik Tretan Klik Madura, terima kasih untuk tetap setia menonton program Letza Sekolah Kita di Klik Madura, portal informasi terlengkap seputar Madura. Kalian boleh menonton banyak sekali profiling sekolah di Kabupaten Pamekasan karena program Lensa Sekolah Kita adalah hasil kerjasama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan bersama Klik Madura. Dan kalau tadi sudah roadshow bersama rekan saya Ila Sabila di SDN Keramat 1 Keramat 1. bersama Bapak Kepala SDN Keramat 1 Bapak Wahyudi. Selamat pagi Pak Yudi. Pagi. Hari ini kita di sesi podcast, di mana di sesi podcast Kepala Sekolah menyampaikan beberapa program dan inovasinya. Tapi sebelum kita bicara program dan inovasi, ada yang menarik ketika kita sampai di sini, Pak Yudi menyampaikan bahwa sekolah ini merupakan sekolah mandiri. Penggerak Biasanya mandiri. kita taunya hanya penggerak, sekolah penggerak. Ya. Ini sekolah penggerak mandiri. Ya. Apa itu sekolah penggerak mandiri? Barangkali dijelaskan Pak. Baik, Pak Yudi. Bu. Ada dua sekolah kan. Pertamanya memang ada sekolah penggerak yang reguler. Betul. Sekolah penggerak reguler itu punya Kemendikbud Kemendikbud, betul. Kemudian dari sekolah penggerak reguler itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan punya inovasi. Ya. Inovasi punya namanya sekolah penggerak mandiri. Nah, sekolah penggerak mandiri ini harapannya nanti menjadi pilot, menjadi pelopor bagi dinas pendidik, bagi setiap SD imbasnya. Misalnya kalau di sini di Telanakan, nanti harapannya di SDN Keramat 1 menjadi rujukan bagi sekolah-sekolah yang kesulitan dalam penerapan implementasi kurikulum merdeka. Iya, apa tolak ukurnya sehingga SDN Keramat 1 ini masuk sebagai sekolah penggerak mandiri? Baik, terima kasih Ibu. Untuk tolak ukurnya yang pertama dari implementasi kurikulum merdekanya dulu. Oh, Kalau di sini kan mungkin artinya sama 11, dinas 12 pendidikan sama ya, dengan sama dinas Kemendikbud pendidikan, ya? sama dinas pendidikan dan kebudayaan dipandang layak pada saat penerapan IKM yang di kurikulum merdeka. Di kurikulum merdeka. Alhamdulillah di sini penerapan kurikulum merdekanya dari kelas 1, 2, 4, 5 sudah jalan. Kemudian dari pembelajarannya juga, Bu. Iya. Pembelajarannya juga berbasis digital. Jadi Dinas Pendidikan memiliki komitmen agar yang merupakan sekolah penggerak mandiri itu nantinya bisa berkontribusi dalam penyebarluasan IKM, implementasi kurikulum merdeka. Ya, baik. Pak, kalau kita bicara penetapan dengan tolak ukur IKM itu, sejauh ini apa dampak yang dirasakan oleh Keramat 1 setelah ditetapkan sebagai sekolah penggerak? Baik, terima kasih Bu. Mau tidak mau, kita harus terus berbenah. Karena itu merupakan bukan hanya kebanggaan, tapi juga Punya beban tanggung kepada jawab, kita. ya? Beban tanggung jawab bagaimana kita memang benar-benar menerapkan IKM yang benar. Benar-benar menerapkan IKM yang benar. Mau tidak mau saya sebagai kepala sekolah juga harus memotivasi para guru-guru bagaimana guru-guru memang melaksanakan IKM itu dengan benar. Dan kebetulan juga alhamdulillah Dinas Pendidikan juga menyediakan tim-tim pendamping. Tim-tim Artinya tidak berjalan sendiri. Ya, tim-tim Baik. pendamping ini memonitori, Iya, mendampingi, kemudian memberikan motivasi juga terhadap sekolah-sekolah penggerak yang mandiri, juga penggerak mandiri yang reguler juga didampingi juga. Iya, betul. Jadi bukan hanya yang mandiri, yang reguler juga didampingi. Iya. Saya bersyukur Bu alhamdulillah dengan ditunjuknya sebagai sekolah penggerak mandiri. Iya, Dengan betul. begitu kita sambil belajar bisa berbagi praktik baik bersama teman-teman yang Dan lain. juga didampingi ya sama Ya, Dinas Pendidikan. didampingi. Bapak, kalau tadi bicara tentang bagaimana sekolah ini dipilih sebagai sekolah penggerak mandiri, tentunya ini juga secara keseluruhan ada berbicara program inovasi Iya, yang iya. pasti sudah diterapkan di sekolah ini. Sejauh ini di masa kepemimpinan Pak Yudi,
2 tahun ya masih ya? Iya, masih 2 tahun. Apa yang Bapak terapkan program dan juga inovasi di sekolah ini? Untuk inovasi yang saya lakukan Ibu, pertama kali pasti disambut tuh Yap. sama guru-guru. Iya. Siswa masuk itu sambil disambut. Penyambutan Habis, ya? penyambutan siswa. Habis disambut sebelum masuk dipimpin. Sebelumnya tidak ada? Ada, tapi Ada. kurang maksimal. Oh, iya, Saya buatkan jadwal. Tidak saya disiplin buatkan, ya? Oh, saya baik. buatkan jadwalnya saya buatkan jadwal kemudian saya tempel sehingga itu nanti dibaca Punya, sama ya, guru-guru. betul, punya Itu, tanggung jawab tanggung ya? jawabnya. Baik. Itu masuk. Kemudian sebelum masuk dipimpin doa. Dipimpin doa di ruang guru oleh siswa-siswi. Semua siswa? Iya, siswa-siswi serentak menggunakan pengeras suara di sana dipimpin doa. Kemudian setelah itu ada gerakan literasi sekolah. Gerakan literasi sekolah Apa itu itu? dilaksanakan sebelum pelajaran dimulai. 15 menit. Wajib ke perpustakaan atau hanya di kelas? tetap di kelas, Oh, tapi baik. yang dibaca itu bukan buku pelajaran, tapi buku-buku referensi yang Iya. lain, buku cerita bisa, intinya agar anak-anak itu terbiasa untuk membaca buku. Kemudian setelah itu juga di sini juga memiliki inovasi, ada bel Bu, ada Ya. bel Iya, otomatis, barusan. bel otomatis. Barusan kita mendengar bunyi Ya. bel yang sedikit aneh gitu, tapi Ya, bagus ya. lah. Itu Inovasi tujuannya banget. kan nomor 1 untuk mendisiplinkan siswa Iya, dulu. betul. Siswa itu Sekaligus kita- bel instruksi juga Ya, sekaligus kita ya. tidak usah menjaga bel lagi. Iya, betul. Kita tidak usah menjaga bel lagi, guru tidak usah bingung-bingung mencet bel atau bagaimanapun itu sudah otomatis berbunyi sendiri, sistem yang membunyikan. Semuanya akan berjalan sesuai dengan bel. Di situ juga kita menyelipkan tentang 5 menit buang sampah. Oh, selain literasi, doa juga 5 menit Ya, buang 5 sampah. menit sebelum pada saat pembelajaran, itu diterapkan 2 kali, jam 8 sama jam 10. Iya, Jadi iya. jam 8 itu berbunyi bel, ayo nak buang sampah, Waduh. pungut sampah di sekitar lingkungan. Ini inovasi Ya, betul. jadi Iya, iya, iya. dipungut sampahnya, dibuang. Setelah 5 menit bunyi lagi. Alhamdulillah kelas kita sudah bersih, jaga kebersihan yuk nak. Kembali lagi pada kelasnya. Iya, Seperti iya, itu. iya, baik, baik, Ya. baik. Bapak, adakah program yang memang Pak Wahyudi bawa untuk sekolah ini, khususnya karena semenjak mendapatkan ditetapkan sebagai sekolah mandiri? Adakah program yang kemudian Bapak Ya. lakukan? Ada salah satu inovasi Bu, ini juga terkait dengan P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Profil Pancasila. Saya menggunakan inovasi petis jar keramat. Apa itu? Petis, Pembuat petis jar keramat. jar keramat. Ya, Apa itu itu? pembuatan petis dan jaring dari keramat. Jadi Pembuatan petis dan jari. dari keramat. Jaring. Ya. Oh, jaring. Harapannya Oh, Pak iya, kita iya. mengangkat tema kearifan lokal. Betul, karena di sini wilayah pesisir di sini ya. wilayah pesisir. Ya. Anak-anak jadi tidak lupa dengan bagaimana membuat petis, bagaimana membuat jaring meskipun jaringnya Wow. bukan jaring besar. Iya, iya. Jaring tempat-tempat. Tapi mereka ya, tahu, ya, mengenal lingkungannya, potensinya gitu Iya, ya, baik. jadi utamanya petis dulu. Petis kita latih. Di situ ada guru PJOK yang memang Iya. jadi ketua koordinatornya dibantu oleh wali kelas. Iya, wah, Itu luar membuat biasa. petis. Jadi petisnya itu memang dibuat kemasan khusus dengan label petis jar keramat. Wais. Ya. Sudah punya brand ya. Iya, sudah, alhamdulillah. Baik, baik. Dan ini sudah dipasarkan? Sudah. Oh, di kayaknya sekitar nanti perlu sekolah. kita bawa pulang Iya, ya, petisnya. siap. Sudah saya siapkan, sudah saya siapkan. Baik, Pak, banyak sekali inovasi dan program yang Pak Wahyudi harapkan. Apalagi ditambah dengan beban menjadi sekolah penggerak mandiri Iya. yang diberikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan. Goals Bapak ke depan apa sih untuk sekolah ini? Iya. Harapannya nanti sekolah saya itu bukan hanya maju dalam akademik dan akademiknya, juga dalam karakternya, Bu. Iya, Karena kan seperti betul. kita ketahui, Lingkungan karakter wilayah pesisir wilayah ya. pesisir, kemudian karakter yang sudah semakin memudar. Iya, betul. Jadi harapannya bukan hanya akademik non akademiknya, juga karakter yang kita Sudah tidak tanamkan. bicara akademik atau non akademik, Iya. itu pasti sudah Iya, ya. karakter memang Karakter kita harapkan. yang memang yang Karakter utama ya. bagaimana karakternya peserta didik itu yang penting itu saling hormat menghormati. Betul. Jauh kekerasan, menjauh Iya, kekerasan. Perundungan Ya, tidak ada di perundungan sekolah ini. tidak ada. Apalagi jumlah siswanya banyak. Iya. Jadi pengawasan untuk perundungan lebih ekstra Iya, ya. 263. Wow, 263. Terima kasih Pak Wahyudi. Sama-sama. Begitulah ternyata obrolan kita di SDN Keramat 1 dengan leader kita yang luar biasa Bapak Wahyudi. Menjadi sekolah penggerak mandiri tentu mempunyai tanggung jawab yang besar. Pak Wahyudi sebagai leader harus benar-benar bisa mengimplementasikan apa yang diharapkan oleh Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan untuk kemajuan pendidikan di Kabupaten Pamekasan. Terima kasih sudah menonton program Lensa Sekolah Kita. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah untuk Pak Wahyudi maupun dari keseluruhan program Lensa Sekolah Kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk program Lensa Sekolah Kita. Dari kita berdua bisa salam Lensa Sekolah Kita. Dari kita berdua salam Lensa Sekolah Kita. Saya Sari Purwati undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.